Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun di sini saya sebagai moderator sekaligus perwakilan kelompok 7. Pemateri pertama ada Olivia Amanda Dewi, pemateri kedua saya sendiri Idri Haryati, pemateri ketiga ada Mukti Ratmasari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arum Sulastri MPD. Materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, pengertian dan sejarah inteligensi, yang kedua pengukuran inteligensi, yang ketiga teori multiple inteligensi. Materi pertama akan disampaikan oleh Olivia Amanda Dewi. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian inteligensi. Inteligensi kecerdasan pikiran. Dengan inteligensi, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi atau untuk memecahkan suatu masalah. Pada umumnya, inteligen ini dapat dilihat dari kesanggupan bersikap dan berbuat cepat dengan situasi yang sedang berubah, dengan keadaan di luar dirinya yang biasanya maupun yang baru. Jadi, perbuatan cerdas yang dicirikan dengan adanya kesanggupan beraksi terhadap situasi dengan kelakuan baru yang sesuai dengan keadaan baru. Menurut W. Strength Intelligence adalah kesanggupan jiwa untuk dapat menyelesaikan diri dengan cepat dan tepat dalam satu situasi yang baru. Pengukuran inteligensi. Semenjak para ahli psikologi mulai mengadakan cara pendekatan secara empiris, maka pengukuran inteligensi telah dapat menarik para ahli. Terlebih-lebih setelah gerakan pengukuran dalam lapangan psikologi maju dengan pesat. 1. Pengukuran Binet. Seorang ahli psikologi yang sangat terkenal dalam Alfred Binet 1857 sampai 1911. Direktur Laboratorium Psikologi di Universitas Sorbonne di Prancis. Memulai suatu usaha pengukuran inteligensi dengan mengikuti metode Paul Broca yang saat itu sangat populer di kalangan ilmuwan. Pengukuran inteligensi dilakukan dengan cara mengukur lingkaran tempurung kepada anak-anak. Metode craniometry. Ketika tahun 1904, Binet kembali menekuni usaha pengukuran di inteligensi. Ia meninggalkan sama sekali pendekatan craniometri dan berpaling ke metode yang lebih psikologis. Binet mulai membuat alat baru yang dirancang untuk mengukur ketajaman bayangan, ketahanan dan kualitas perhatian, ingatan, kualitas penilaian moral dan estetika, dan kecakapan menemukan kesalahan logika serta memahami kalimat-kalimat. Sejarah menggariskan bahwa Binet menjadi seseorang pemancang tonggak awal perkembangan tes-tes inteligensi modern di seluruh Indonesia. Guna melakukan hal tersebut diperlukan suatu alat ukur yang mampu membedakan mana anak yang lemah mental dan mana yang normal. Untuk tujuan itulah kemudian Alfred Binet dan seorang dokter bernama Theodore Simon menyiapkan skala inteligensi pertama yang dikenal dengan nama skala Binet-Simon. Adapun perkembangan skala Binet-Simon yaitu A. Skala yang pertama dikenal dengan nama skala 1905. Terdiri dari 30 soal yang disusun berdasarkan tingkat kesukaran yang semakin meningkat. Tingkat kesukaran itu ditentukan secara empiris dengan menggunakan soal-soal tersebut pada anak normal yang berusia 3-11 tahun dan juga kepada anak-anak yang sudah diketahui sebagai penderita lemah total atau lemah mental yang disebut AMETS, serta kepada orang-orang dewasa. Tes tersebut mencakup berbagai fungsi yang luas dengan penekanan pada daya judgment, daya pemahaman, dan kemampuan penalaran yang semua itu disanggup Binet sebagai komponen pokok inteligensi. B. Skala yang kedua dikenal dengan nama skala 1908,
jumlah tesnya diperbanyak, dan beberapa tes pada skala pertama yang terbukti tidak begitu baik dibuang. Dalam skala kedua, ini semua tes dikelompokkan menurut tingkat usia berdasarkan performansi sekitar 300 anak normal berusia antara 3 sampai 13 tahun. Pada level 3 tahun, ditetapkan semua tes yang berhasil dikerjakan dengan benar oleh 80-90% anak normal berusia 3 tahun. Pada level 4 tahun ditempatkan semua tes yang berhasil dikerjakan dengan benar oleh 80-90% anak normal berusia 4 tahun. Demikian seterusnya. Kemudian, skor anak dalam tes dinyatakan dalam bentuk usia mental yang sama dengan usia kronologis anak normal yang berhasil mengerjakan tes pada level tersebut. Yang C, skala Binet-Simon. Yang ketiga merupakan revisi ketiga terbit pada tahun 1911 di tahun kematian Binet sendiri. Beberapa revisi memang terjadi dan perubahan letak tes tertentu juga dilakukan. Beberapa tes memang terjadi dan perubahan letak tes tertentu juga dilakukan tersebut. Beberapa tes membaca dan menulis yang diyakini terlalu banyak tergantung pada latihan khusus dihilangkan dari skala. D. Revisi Amerika. Yang paling terkenal adalah yang dilakukan oleh Lewis Madison Terman di Stanford University yang terbit pada tahun 1916. Berisi 90 soal dan mencakup tes untuk 3-14 tahun. Revisi tersebut dikenal sebagai revisi Stanford dan hasilnya dikenal dengan nama Stanford Binet. Sejak itu, skala Stanford Binet menjadi skala standar dan psikologi klinis, psikiatri, dan konseling pendidikan. E. Revisi skala Stanford Binet tahun 1937 oleh Terman dan Maud A. Merial karena keterbatasan jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar pembuatan norma penilaian, yaitu hanya meliputi 1.000 orang anak-anak California. Revisi ini kemudian menggunakan kelompok standarisasi nasional sejumlah 3.184 orang sebagai dasar penegakan normanya. Penggunaannya meluas meliputi usia 2 tahun sampai pada tingkat yang dinamai dewasa superior 1, 2, dan 3. F. Revisi skala Stanford Binet tahun 1960 mencakup konsep IQ deviasi dari Wechsler mulai digunakan pada skala ini dengan cakupan mulai dari 30 sampai dengan 170. IQ deviasi untuk skala ini mempunyai mean sebesar 100 dan deviasi standar sebesar 15 atau 16. Skala Stanford Binet yang semula terdiri atas 2 bentuk paralel, yaitu from L dan from M, dijadikan hanya 1 bentuk saja yang dinamai form LM. G. Versi terbaru skala Stanford Binet diterbitkan pada tahun 1986 dengan memuat 8 kelompok penalaran dan berbagai macam tes. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Materi selanjutnya adalah pengukuran Wechsler. 34 tahun setelah diterbitkannya tes inteligensi yang pertama oleh Binet-Simon, atau 2 tahun setelah munculnya revisi Stanford Binet, David Wallace memperkenalkan versi pertama tes inteligensi yang dirancang khusus untuk orang dewasa. 1. Tes ini terbit pada tahun 1939 dan diberi nama Wechsler-Bellevue Intelligence Skill atau WBIS. Disebut juga dengan skala WB. Alasan dikembangkannya skala WB adalah kenyataan bahwa tes inteligensi yang digunakan orang dewasa pada waktu itu hanya merupakan peluang saja dari tes inteligensi anak-anak dengan menambahkan soal yang sejenis atau yang lebih sukar. Isi tes yang seperti ini menurut Wechsler seringkali tidak menarik perhatian atau minat orang dewasa. Banyak soal yang ditulis hanya merupakan dan mencakup dunia anak-anak atau aktivitas anak-anak saja, sehingga kurang menarik bagi orang dewasa dan tidak menimbulkan penghargaan bagi mereka.
Yang kedua tahun 1949. Wechsler menerbitkan pula skala inteligensi untuk digunakan pada anak-anak yang berkembang berdasarkan skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Skala ini terdiri dari dua sub. Yang pertama itu subverba F dan subperforms P. Yang ketiga tahun 1979. Terdapat revisi pada tes WISC dengan terbitan WISCR. Huruf R di sini singkatan dari kata revision yang artinya perbaiki. Edisi revisi inilah yang digunakan hingga sekarang. Yang keempat tahun 1955. Wechsler menyusun skala lain untuk mengukur inteligensi orang dewasa dengan memperluas tes WISC. Skala baru ini diberi nama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS. Sebagaimana WBIS, WAIS pun berisi 11 subtes yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah skala verba yang berisi 11 subtes dan bagian kedua adalah skala performasi yang berisi 5 subtes. Untuk standaritasnya, Wechsler menggunakan populasi non-random yang terdiri dari 1.700 orang dewasa. Revisi terhadap WAIS telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WAISR. Selanjutnya teori inteligensi. Teori two factor. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman. Dia berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum, yaitu faktor umum G atau general factor. Nah, faktor G ini mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang dalam berbagai derajat tertentu. Contohnya seorang penyanyi. General factor mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua bersifat konstan. Yang ketiga dipergunakan dalam setiap kegiatan individu. Yang keempat jumlah faktor G setiap individu berbeda. Yang kelima semakin besar jumlah G yang ada dalam diri seseorang, maka semakin besar kemungkinan kesuksesan hidupnya. Selanjutnya faktor khusus S atau specific factor. Faktor S mencakup berbagai faktor khusus tertentu yang relevan dengan tugas tertentu. Contohnya seorang pianis. Specific factor mempunyai beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Dipelajari dan diperoleh dari lingkungan. Kedua, bervariasi dari kegiatan yang satu dengan lainnya dari individu yang sama. Yang ketiga, jumlah muatan S pada tiap-tiap individu berbeda. Kedua faktor di atas terlihat berbeda menurut Spearman. Faktor G lebih banyak mewakili segi genetis dan faktor S lebih banyak diperoleh melalui latihan dan pendidikan. Kedua faktor di atas sangat penting untuk melihat kemampuan individu saat berpindah dari situasi satu ke situasi yang lain. Selanjutnya teori primer abilities mental. Teori primer mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston. Thurston berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer. 1. Kemampuan berbahasa. 2. Kemampuan tilikat ruang. 3. Kemampuan bilangan. 4. Kemampuan berpikir logis atau nalar. 5. Kemampuan menggunakan kata-kata. 4. Kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori multiple inteligensi. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Ward Gardner. Guilford sendiri berpendapat bahwa inteligensi ini dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau biasa disebut dengan phase of intellect. Yang pertama yaitu operasi mental, yang kedua konten, dan yang ketiga produk. Yang pertama yaitu operasi mental atau biasa disebut dengan proses berpikir. Di antaranya adalah cognition, yang artinya aktivitas mencari, menemukan, mengamati, dan memahami sebuah informasi. Yang kedua ada konten. Konten adalah informasi-informasi yang ditemukan secara langsung dari stimulasi yang diterima oleh mata. Yang ketiga ada produk, hasil berpikir. Yang pertama itu ada unit. Unit adalah suatu kesatuan yang memiliki keunikan di dalam kombinasi sifat dan atributnya. Yang kedua ada kelas, yaitu sebuah konsep di balik sekumpulan objek yang serupa.
Dan yang terakhir adalah relation, yaitu hubungan antara dua item. Nah, di sini ada juga tokoh yang bernama Howard Gardner. Dia membagi inteligensi itu menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu logical, mathematical, yang kedua linguistik, yang ketiga musikal, yang keempat spatial, yang kelima bodily kinesthetic, yang keenam interpersonal, dan yang terakhir intrapersonal. Jadi yang pertama logical, mathematical. Ini artinya itu kepekaan dan kemampuan untuk mengamati pola-pola logis dan bilangan, serta kemampuan untuk berpikir secara rasional atau logis. Yang kedua adalah relation. Relation ini adalah kepekaan terhadap suara, ritme, makna-makna kata, dan keberagaman fungsi-fungsi bahasa. Yang ketiga ada musikal. Musikal itu adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasi ritme, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik. Yang keempat ada spatial, yaitu kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Yang kelima adalah bodily kinesthetic, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. Yang keenam ada interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Yang ketujuh ada intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, serta inteligensi sendiri. Dan yang terakhir adalah teori Triarchy of Intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Robert Sternberg. Sternberg mengartikannya sebagai suatu deskripsi 3 bagian kemampuan mental, yaitu proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi, yang menunjukkan tingkah laku inteligen. Dengan kata lain, tingkah laku inteligen itu merupakan produk atau hasil dari penerapan strategi berpikir, mengatasi masalah-masalah baru secara kreatif dan cepat, dan penyesuaian terhadap konteks dengan menyeleksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu, pandangan lama menunjukkannya bahwa kualitas inteligensi yang tinggi dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam belajar dan meraih kesuksesan dan kehidupannya. Dan di sini ada tokoh yang bernama Goleman. Menurut Goleman, saat ini telah berkembang pandangan lain yang menyatakan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan individu bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual, tetapi oleh faktor kemantapan emosional yang oleh ahlinya, yaitu Daniel Goleman disebut emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Berdasarkan pengamatannya, banyak orang yang gagal dalam hidup bukan karena kecerdasan intelektualnya rendah, namun karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional. Tidak sedikit orang yang sukses dalam hidupnya karena mereka memiliki kecerdasan emosional, meskipun kecerdasan intelektualnya hanya pada tingkat rata-rata. Jadi itu teori tentang multiple intelligency dan triarchy of intelligence. Jadi kesimpulannya adalah dalam pembahasan inteligensi memang harus benar-benar dipahami secara teliti supaya kita semua bisa tahu apa inteligensi itu sendiri. Yang lebih penting lagi yang harus dipahami secara detail
dalam pembagian kecerdasan atau tingkat kecerdasan. Dengan memahami tingkat kecerdasan itu, kita bisa tahu bahwa dalam diri kita ada kecerdasan yang tidak pernah kita sadari. Meski dalam sekolah-sekolah kita tidak pernah mendapatkan peringkat. Orang selalu menganggap bahwa orang yang cerdas adalah orang yang dapat peringkat kelas dan yang bisa menjawab soal ujian. Namun, orang yang mampu dalam menghias, main musik tidak dianggap kecerdasan. Dari itu, sangat perlulah kita memahami inteligensi dan tingkat inteligensi supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan inteligensi itu sendiri. Inteligensi juga mempunyai hubungan dan perbedaan dengan bakat maupun kreativitas. Tapi yang perlu kita ketahui, bakat dan kreativitas adalah hasil yang didapat dari inteligensi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.